Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Tim nasional Indonesia berhasil mendulang kemenangan bersejarah usai mengandaskan perlawanan Arab Saudi dengan 2 gol tanpa balas. 3 poin perdana ini sangatlah berharga untuk memberikan nafas panjang lolos ke ronde 4. Ini juga menjadi ajang pembuktian untuk Sintayong yang sempat mendapatkan desakan mundur. Perjuangan tanpa kenal lelah anak-anak Garuda patut diapresiasi mengingat wasit di laga ini sempat membuat keputusan kontroversi. Cetak Gol coba merangkum kemenangan bersejarah Timnas Indonesia atas Arab Saudi sebagai berikut. Peluang lolos yang sangat kecil. Kekalahan telak atas Timnas Jepang membuat publik tanah air merasa pesimis Indonesia bisa lolos ke ronde 4. Sebaliknya mereka mulai percaya dengan ucapan Tommy Welly. Para penggemar Garuda mulai setuju dengan saran Bung Toel yang meminta Sintayong mundur dari jabatannya. Sebelumnya Bung Toel cukup kesal dengan taktik sang pelatih. Pundit terkemuka asal Indonesia ini menganggap Sintayong sebagai pelatih yang miskin taktik. Bung Toel menyindir Coach Shin yang gak bisa menerapkan permainan terbaik. Padahal Sintayong sendiri sudah dimanjakan PSSI dengan hadirnya pemain naturalisasi. Dia menilai kekalahan atas Jepang menunjukkan organisasi tim yang buruk yang seolah kehilangan arah. Kalau kalah lawan Jepang saya nggak pikir di awal pun. Tapi nggak nyangka sampai 4-0. Mainnya nggak ada organisasinya. Saya nggak lihat pelatih itu mau bikin apa lawan Jepang. Tuh orang hilang akal. Kritik Bung Toel. Desakan mundur Sintayong sudah tersiar hingga negeri ginseng Korea Selatan. Media lokal mereka yakni NET menganggap para fans kurang bersyukur dengan prestasi Sintayong. Apakah kalian lupa bersyukur? Fans Indonesia sudah melupakan prestasi lolos ke babak ketiga untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan. Namun fans Indonesia menyerukan Sintayong mundur, tulis Nate. Desakan mundur ini merupakan buntut dari tipisnya peluang Indonesia lolos ke ronde 4. Usai kekalahan atas Jepang, skuad Garuda Nusantara justru menjadi juru kunci di grup C. Selain itu, berbagai media asing juga memprediksi peluang Indonesia lolos ronde 4 sangatlah kecil. Nggak terkecuali Footy Rankings yang menilai peluang skuad Garuda lolos hanyalah 16%. Bahkan Footy Rankings memperkirakan Indonesia hanya punya peluang 0,5% lolos langsung ke Piala Dunia. Analisis dari media tersebut memang valid karena Indonesia butuh setidaknya 9 poin. Kita masih punya 5 pertandingan, 3 kandang, 2 tandang. Kita butuh 9 poin untuk berada di posisi 3 atau 4, ungkap Erick Thohir. Diremehkan sebelum bertanding. Rentetan hasil kurang memuaskan di laga sebelumnya membuat skuad Garuda Nusantara dianggap remeh. Media Vietnam yakni Soha.vn bahkan memprediksi Indonesia akan kembali kalah. Kemungkinan Indonesia terus dikurangi poin mereka terlihat jelas saat harus menghadapi lawan kuat Arab Saudi pada laga ke-6 grup C. Bunyi laporan Soha.vn. Gak cuma didoakan jelek oleh media Vietnam, pasukan Merah Putih juga sukses bikin Malaysia iri. Makan Bola menilai kekalahan Indonesia atas Arab Saudi menjadi kesempatan untuk Malaysia. Malaysia akan naik ke peringkat 128, sementara Indonesia akan turun ke peringkat 135. Tulis Makan Bola. Nggak cukup dari media tetangga, pemain Arab Saudi juga meremehkan kekuatan Indonesia. Saat sesi konferensi pers, Abdullah Al-Hamdan sesumbar Arab Saudi bisa meraih kemenangan. Bomber The Green Falcon ini sama sekali nggak takut dengan atmosfer Gelora Bung Karno. Kami sudah punya pengalaman dan sudah terbiasa dengan atmosfer stadion macam GBK. Dan bagi kami hal itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, ucap rekan Neymar di Al Hilal ini. Menanggapi semua komentar tersebut, Sintayong malah bersikap santai. Juru taktik asal Korea Selatan ini berjanji akan menyajikan permainan terbaik dan meraih 3 poin.
Kami mempersiapkan pertandingan melawan Saudi dengan baik. Para pemain kami juga berjuang keras dan tampil dengan baik saat melawan Saudi di Jeddah, ungkap Sintayong. Aku mau rekomendasi ini, coklat Delphi dengan harga murah meriah. Cek keranjangnya di link di bawah ini. Kemenangan bersejarah walaupun dicurangi wasit. Janji Sintayong langsung dibuktikan di mana Indonesia langsung bermain menekan sejak awal laga. Skuad Garuda Nusantara bahkan sudah mendapatkan peluang emas di menit kedua. Sayangnya sontekan Marcelino Ferdinand hanya mengenai mistar gawang. Pemain Oxford United ini akhirnya bisa mencetak gol di menit ke-31 lewat sepakan kencangnya dari dalam kotak penalti. Meskipun begitu, kinerja wasit di babak pertama cukup menimbulkan pertanyaan. Rustam Lutfulin beberapa kali mengambil keputusan yang menguntungkan skuad negeri minyak. Salah satunya ketika Rustam tiba-tiba mengganjar kartu kuning kepada Justin Hubner. Bahkan wasit asal Uzbekistan ini memberikan tambahan waktu di babak pertama hingga 8 menit. Pada babak kedua, timnas Indonesia langsung menurunkan intensitas serangannya. Skuad Garuda Nusantara bermain lebih bertahan agar bisa mempertahankan keunggulan. Meskipun begitu, Indonesia dinilai lebih efektif saat menyerang di babak kedua. Salah satunya ketika Ragnar Oratmangun melepaskan sundulan yang masih mampu ditepis oleh kiper Arab Saudi. Saat Arab Saudi keasikan menyerang, timnas Indonesia justru menambah keunggulan lewat skema serangan balik. Alhasil, Marcelino Ferdinand kembali mampu mencetak gol kedua. Padahal Arab Saudi sendiri tampil dominan dengan 77% penguasaan bola. Bahkan The Green Falcon mampu melepaskan total 23 tembakan sekaligus. Meskipun sudah unggul, wasit Rustam kembali berulah usai memberikan kartu kuning kepada Hubner. Meskipun kecewa, Hubner pun meminta para fans untuk nggak menyerang sang wasit. Hasil ini bahkan menjadi sejarah baru bagi skuad Garuda karena berhasil meraih kemenangan pertama atas Arab Saudi. Gak heran skuad Garuda mampu naik ke ranking 127 FIFA. Pembuktian Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand jadi bintang utama di balik kemenangan timnas Indonesia. Pemain 20 tahun ini sukses mencetak brace dan mengantarkan 3 poin perdana bagi skuad Garuda Nusantara. Memukaunya penampilan Marcelino sekaligus membungkam kritik dari berbagai pihak. Sebelumnya, pemain jebolan Persebaya ini kerap menjadi bulan-bulanan para supporter. Para penggemar Garuda menilai Marcelino sebagai pemain yang terlalu egois. Walaupun dihujat bertubi-tubi, nggak membuat ex-pemain KMSK Denze ini patah semangat. Performanya perlahan membaik saat membela Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kesabaran Marceng akhirnya berbuah manis usai mengantarkan Indonesia ke peringkat 3 grup C. Bahkan Marcelino pun membuat selebrasi ikonik usai mencetak brace di babak kedua. Pemain kelahiran 2004 ini terlihat santai dengan duduk di kursi pinggir lapangan GBK. Marceng menilai skuad Garuda tampil maksimal dan bermain cukup sempurna. Taktik Coach Shin sangat baik, yang kita lakukan hari ini hampir sempurna, jelas Marcelino. Ditambah lagi performa sensasionalnya disorot oleh media mancanegara seperti Associated Press yang memuji penampilan gemilang Marcelino. Gol di kedua babak oleh Marcelino Ferdinand yang bermain untuk Oxford United di divisi kedua Inggris memastikan kemenangan gemilang bagi Indonesia yang terakhir kali tampil di Piala Dunia pada tahun 1938 sebagai Hindia Belanda. Tulis Associated Press. AFC juga ikut-ikutan menyorot performa memukau Marceng di laga tersebut. Marcelino Ferdinand adalah pahlawan Indonesia sesungguhnya, puji AFC di Instagram.
Keren banget nih sepatu sneakers yang cocok dipakai untuk kamu yang hobi jogging. Kembalinya Maggie Sintayong. Kemenangan ini juga menjadi ajang pembuktian Sintayong. Coach Shin kembali membuat sejarah usai mengantarkan Indonesia meraih kemenangan perdana di ronde ketiga. Torehan bersejarah ini membuat publik tanah air kembali percaya dengan Sintayong. Bahkan supporter Garuda yakin kalau tim kesayangan mereka bisa menembus ronde keempat. Alasannya skuad Garuda Nusantara menunjukkan penampilan yang memukau. Pelatih Arab Saudi yakni Herve Renard langsung mengamini pernyataan tersebut. Selamat atas kemenangannya Indonesia. Mereka pantas menang. Mereka memulai laga dengan intensitas yang bagus. Tapi kami memulai laga layaknya laga persahabatan. Jadi kami kalah malam ini karena itu pendekatan yang berbeda. Puji Renard dikutip dari CNN Indonesia. Renard juga menyalahkan anak buahnya sebagai biang keladi karena nggak bermain efektif. Di lain sisi, kemenangan ini pun mampu mengangkat moral punggawa Garuda Nusantara. Bagaimana tidak, skuad Garuda akan bertandang ke Australia serta menjalankan misi balas dendam kontra Bahrain. Apalagi misi ini semakin realistis dengan hadirnya Ole Romeni. Itulah ulasan kemenangan bersejarah Timnas Indonesia atas Arab Saudi. Bagaimana menurutmu, akankah Timnas Indonesia bisa mampu menyapu bersih di semua laga ronde ketiga? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.